Tutup pala yung Kue lanang, udah itu ya? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Aden Saputra, saya perwakilan dari kelompok 14. Malam hari ini saya akan menjelaskan materi tentang laser beam welding. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja. Pengelasan sinar laser, apa yang disebut? Pengelasan sinar laser atau yang disebut laser beam welding. Pengelasan sinar laser atau LBW menghasilkan penyatuan dengan panas dari sinar laser yang menimpa sambungan. Logam polisi terkadang dapat digunakan, tetapi proses umumnya digunakan secara otomatis. Proses laser beam digunakan dengan atau tanpa gas untuk membantu dalam menghilangkan bahan cair dan menguap. Berikut adalah bentuk diagram dari laser beam welding. Pertama, di atas ini ada cermin refleksi untuk memantulkan sinar lasernya ke bawah menuju ke benda kerja. Terus yang di sini ada power source atau sumber listrik sebagai penyuplai arus listriknya. Lalu di sini ada kapasitor. Di sini ada lampu flash berintensitas tinggi. Sistem lampunya berbolak-balik dari atas bawah. Di sini ada kristal sebagai pemfokus sinar lasernya. Di sini ada cooling system pendingin. Lalu di sini ada laser light beam. Dan ini adalah lensanya, lensa fokus. Lalu di sini ada weld area pengelasannya. Lalu di sini ada kolam gelasnya di samping weld areanya. Dasar-dasar pengelasan dan pemotongan sinar laser. Dari sudut pandang teknik, laser adalah perangkat konversi energi yang mengubah energi dari sumber utama seperti listrik, kimia, thermal, optik atau nuklir menjadi seberkas radiasi elektromagnetik pada frekuensi cahaya tertentu seperti ultraviolet, tangkap atau inframerah. Teknologi laser dasar digunakan dalam pengelasan dan pemotongan. Dalam pengelasan sinar laser, panas yang diperoleh dari berkas cahaya terkonsentrasi dikenakan pada sambungan dan menghasilkan lasan fusi. Pemotongan sinar laser digunakan dengan menusuk sinar pada permukaan untuk dipotong, dibor, dicetak atau dikerjakan. Sinar laser diarahkan ke benda kerja oleh elemen optik datar seperti cermin dan kemudian difokuskan ke titik kecil, menciptakan kepadatan daya tinggi pada sambungan las atau lokasi pemotongan menggunakan reflektif elemen atau lensa pemfokusan. Meskipun daya laser masih penting, yang terpenting adalah daya balok kepadatan atau jumlah daya persatuan luas yang mengatur mekanisme interaktif antara balok dan benda kerja.
Cara kerja pengelasan di sinar laser. Kelebihan pengelasan sinar laser sebagai berikut. Pertama, input panas mendekati minimum yang diperlukan logam las. Distorsi yang disebabkan oleh panas benda kerja dan efek metalurgi di zona terkena panas atau HAZ diminimalkan. Yang kedua, sinar laser mudah terfokus, sejajar, dan diarahkan oleh elemen optik, memungkinkan pengelasan di area yang tidak mudah diakses oleh proses lain. Yang ketiga, lasan laser tidak dipengaruhi oleh adanya medan magnet seperti las busur dan elektron las balok. Yang keempat, lasan pada logam tipis dan kawat berdiameter kecil kurang rentan terhadap fusi, tidak lengkap daripada busur lasan. Yang kelima, sinar laser mudah terfokus, sejajar, dan diarahkan oleh elemen optik, memungkinkan pengelasan di area yang tidak mudah diakses oleh proses lain, dan memungkinkan laser ditempatkan dengan nyaman relatif terhadap benda kerja atau dialihkan perkakas dan hambatan pada benda kerja. 6. Proses ini memungkinkan benda kerja dengan volume internal dilas secara kedap udara untuk meninggalkan ruang hampa atau atmosfer yang terkendali di bagian akhir benda kerja. 7. Sinar laser dapat difokuskan pada area kecil, memungkinkan bergabungnya kecil berjarak dekat komponen dengan lasan yang sangat kecil. 8. Berbagai macam bahan dan banyak kombinasi dari berbagai jenis bahan dapat dilas, termasuk yang fisiknya berbeda sifat seperti hambatan listrik dan beberapa yang diisolasi secara elektrik. 9. Laser dapat dengan mudah dimekanisasi untuk pengelasan berkecepatan tinggi yang dikawinkan secara otomatis, termasuk penggunaan kontrol numerik komputer atau CNC atau pengelasan yang dikendalikan komputer. 10. Lasan pada logam tipis dan kawat berdiameter kecil kurang rentan terhadap fusi, tidak lengkap daripada busur lasan. 11. Lasan laser tidak dipengaruhi oleh adanya medan magnet seperti las busur dan elektron las balok. 12. Tidak diperlukan vakum dan tidak ada sinar X yang dihasilkan. 13. Rasio aspek atau rasio kedalaman terhadap lebar pada urutan 10:1 dapat dicapai saat las lubang kunci dibuat dengan membentuk rongga pada logam. 14. Sinar laser dapat ditransmisikan ke lebih dari satu workstation menggunakan optic beam switching yang memungkinkan pembagian waktu balok. Berikut adalah kekurangan pengelasan sinar laser. Yang pertama, sambungan harus diposisikan secara akurat, secara lateral di bawah sinar laser dan pada posisi yang terkontrol sehubungan dengan titik fokus sinar laser. 2. Ketika permukaan las harus dipaksa secara mekanis bersama-sama, mekanisme penjepitan harus memastikan bahwa posisi sambungan akhir sejajar secara akurat dengan titik pelampiasan sinar laser. 3. Ketebalan sambungan maksimum agak terbatas karena penetrasi las yang lebih besar dari 19 mm atau 0,75 inch umumnya dianggap tidak praktis untuk aplikasi produksi laser beam welding. 4. Refleksivitas tinggi dan konduktivitas termal yang tinggi dari beberapa logam seperti paduan aluminium dan tembaga dapat mempengaruhi kemampuan las dengan laser.
5. Saat melakukan laser, daya sedang hingga tinggi, daya sedang, plasma yang sesuai dan perangkat kontrol yang sesuai harus digunakan untuk memastikan bahwa lasan dapat direproduksi. 6. Laser cenderung memiliki efisiensi konversi energi yang rendah. 7. Sebagai konsekuensi dari karakteristik pemadatan cepat dari laser-lasan sinar laser, beberapa porositas las dan kerapuhan dapat diharapkan dalam banyak hal yang umum paduan teknik. 8. Peralatan laser dan biaya fixturing mungkin tinggi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan. Mungkin setelah ini saya akan memberikan video simulasi laser beam welding agar teman-teman sekalian dapat memahaminya. Siap. Siap, teman-teman. Siap. Laser, kayak konsulat itu, itulah. Dua belas menit. 12. Saya boleh bicara gini.
penjelasan tentang laser beam welding. Pak, suaranya mana Pak? Berikut adalah prinsip penggunaan dalam pekerjaan dan pengaplikasian. Jadi teman-teman, proses ini juga bisa disebut sebagai laser beam welding atau LBM. Bisa dilihat di sini skema diagramnya sama persis dengan yang saya bikin tadi. Mesin laser beam welding adalah mesin yang bukan tradisional, yang prosesnya di mana pemesinan dasar yang dimana proses pemesinan yang menggunakan panas dari laser beam untuk menghasilkan panas. Bahan panas dipisahkan dari permukaan dari workpiece atau benda kerja selama penguapan. Tidak ada peralatan yang digunakan metalik atau non metalik benda kerja. Kaki pemotongan dan pengeboran operasi. Prinsip dari laser beam welding proses. Laser menggunakan amplifikasi cahaya. Ini adalah atom yang distimulasi oleh emisi radiasi. Elektron yang mana protonnya menyerap energi dan elektronnya yang khusus ini kembali ke atomnya ini. Menyerap energi ganda sebagai pancarannya dan memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang sama dengan energi yang distimulasi. Jadi ini adalah dasar-dasar di balik laser beam welding. Sehingga elektron menyerap energi dan memberikan kembali energi sehingga pada dasarnya laser jadi laser. Mencapai kapasitas penyerapnya dan pada dasarnya menyerap batas-batas. Di sini cahaya yang diperkuat menghasilkan sinar. Untuk melihat gambar ini bagaimana laser terbentuk, jadi guys, proses pemesinan ini bekerja pada properti dasar laser. Jadi teman-teman, sinar laser dihasilkan dengan memancarkan foton. Pada dasarnya benda kerja laser ini berupa cahaya intensif
intensitas tinggi, monokromatik sempit, dan ketika cahaya itu dapat memotong mesin salah satu logam kompleks dan bukan logam, pada dasarnya ia dapat memperoleh bahan apa saja sesuai kekerasannya. Jadi jika bagian yang dikeraskan seperti kristal dapat dengan mudah dipemberian dengan menggunakan proses pemesinan. Perlengkapan menggunakan LBM. Yang pertama ada power supply sebagai sumber listrikannya. Yang menyediakan energi untuk eksitasi elektron dan tingkat energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Daya ini terhubung ke lampu flash. Jadi bahan laser ini terkena cahaya, pada dasarnya cahaya yang dipancarkan oleh lampu flash. Di sini yang terus menyimpan energi cahaya. Lampu flash ini yang disediakan di kedua sisinya. Berikutnya adalah tabung pelepasan laser. Jadi pada gambar ini kita dapat melihat dengan jelas tabung diisi di dalam tabung tertentu, sehingga satu sisi sebagai transparan dan sisi lainnya dipantulkan 100%. Jadi yang berikutnya adalah bahan material laser material karbon dioksida. Karbon dioksida yang digunakan yaitu gelombang berdenyut atau terus menerus atau YAG yang dapat digunakan di sini dalam bahan laser ini menggambarkan cahaya yang kalian kenal di wilayah inframerah, pada dasarnya dapat memberikan daya hingga 20 kW dalam mode gelombang kontinu dan 5 kW dalam mode gelombang normal atau mode gelombang pada dasarnya dapat mengantarkan cahaya melalui serat optik dari 50 kW ke 15 kW. Daya yang dapat digunakannya dalam bentuk mode berdenyut ini 50 kW dalam bentuk pulsa mode dan 1 kW dalam bentuk kontinu. 4. Focusing lens lensa fokus. Jadi guys, lensa fokusnya adalah jenis lensa cukup kompleks yang ditempatkan di atas disk. Ini lensa pemfokusan ini digunakan dalam operasi pemesinan laser, sehingga fungsi utamanya adalah untuk memfokuskan sinar pada titik permukaan benda kerja. Jadi guys, mari kita lihat proses pemesinan sinar laser ini. Pada dasarnya yang pertama adalah gas diisi dalam tabung pelepasan laser. Gas yang digunakan di sini adalah gas karbon dioksida. Bahan laser pada dasarnya menyebabkan lompatan elektron dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah dan sebaliknya. Cahaya sinar laser ini dikumpul dari lensa fokus dan diarahkan lurus ke benda kerja. Penguapan 5 detik. Penguapan diambil penguapan
diambil dari tempatnya menuju ke permukaan benda kerja, dan mesin mengambil tempat. Pengaplikasian LBM menggunakan pengebor kecil lubang sebesar 0,005 mm pada keramik serta pada bahan tahan api digunakan untuk memotong dan mengebor baik logam maupun bukan logam. Yang paling banyak digunakan dalam industri elektronik dan otomotif. Juga bentuk elektronik dapat dengan mudah kita potong dengan proses LBM ini, juga banyak digunakan dalam industri kedirgantaraan sehingga dapat diadopsi oleh banyak industri rekayasa setelah mengadopsi proses pemesinan sinyal laser semacam ini. Jadi guys, pengaplikasiannya sekarang mari kita review tentang kelebihan dan kekurangannya. Nanti videonya akan ditampilkan setelah ini. Dapat memproduksi material lebih sulit di mesin, di proses mesin, dapat lebih mudah otomatisasikan. Kelebihannya adalah kekurangannya adalah ongkos lebih mahal, ongkos perawatan lebih tinggi. Laser dapat menyebabkan berbagai resiko keselamatan. Prosesnya yang lebih lambat dan memakan waktu. Jadi guys, itu adalah tentang LBM machining, LBM laser welding proses. Videonya cuma nggak nyampe 1 menit. Jadi kita bisa lihat ya di sini workpiece-nya dicekam menggunakan arbor lalu ini akan diputar, bisa searah jarum jam dan sebaliknya. Workpiece-nya dari mana? Coba. Oh, pelunggu atau kupen. Lalu ini benda kerja diputar, sembari dia diputar, dia akan menyambungkan kedua belah besi ini menjadi satu. Nah, begini hasilnya. Ini rasa welding kambing. Itu apa?
Ini seperti Ada di dalam dia banyak banget. Apa tuh? memang materi ini lebih sedikit karena mesin ini hanya digunakan oleh bidang biasa. Ini laser biasa, bukan laser beam. Jadi bedanya laser beam sama laser biasa. Nanti. Bentar, sesi pertanyaan belum buka. Belum. Jam 9 tuh baru. Apa banyak kau diperdebatkan? 31. Lagi. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan. Nih, apa pertanyaan pertama? Baiklah, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Kalian dulu ya. Kenapa kalian dulu aja? Pertanyaanku, nanti kan materi kalian tentang pemotongan dan pengelasan dan kemenangan desa kan? Jadi pertanyaanku, waktu pengelasan itu berapa insentivitas cahayanya? Dan waktu pemotongan berapa intensitas cahayanya? Intensitas cahayanya. Intensitas cahayanya. Aku tadi aja ada perbedaan. Aku berbeda saja. Apa yang menjadi perbedaan antara phase action flow laser dengan no action flow laser pada proses pengelasan laser beam? Apa tadi? Cepat kali. Apa yang menjadi perbedaan antara phase
action flow laser. Tujuannya tulisan ya, guys. Action. Fast action flow laser. Supaya sama slow kan? Perbedaannya ya guys ya. Dan satu kan? Saya mau bertanya, kan ini pemelasan menggunakan gas kan? Coba jelaskan atau sebutkan dasar-dasarnya yang bisa digunakan dalam pengelasan Laser laser beam. beam ini. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Budia, karena saya tidak dapat menjawab berhubungan dengan materi yang dipertanyakan ini tidak ada di dalam materi saya, yaitu intensitas cahaya. Baiklah, saya langsung jawab pertanyaan dari Riko, yaitu perbedaan laser weld dan laser beam welding. Perbedaannya adalah laser welding pengelasannya digunakan secara proses pengelasannya digunakan secara manual menggunakan operator, sedangkan laser beam welding proses pengelasannya menggunakan tenaga mesin lebih otomatis gitu ya. Apa
Berarti kalau laser beam ini dia pakai operator ya? Ya, Kalau laser welding pakai welder. welder. Jadi sama welder. Siap, terima kasih. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Apa perbedaan phase actual flow laser dan low actual flow laser? Apa? Makanya orang jelasin perhatiin. Bukan marah itu. Apa perbedaan phase actual flow laser dan low actual flow laser? Pertanyaannya adalah Jawaban dong. Grogi. jawabannya adalah phase actual flow laser, sinar laser yang dikeluarkan lebih cepat dan kencang, sedangkan dan lebih banyak. Sedangkan low actual flow laser, laser yang dikeluarkan lebih sedikit. Terus Apakah jawaban ini saya dapat diterima? baik guru. Bagus. Terima kasih. Lalu yang keempat, pertanyaan dari Syarul, gas apa saja yang digunakan dalam proses laser beam welding? Jawabannya adalah laser CO2 atau karbon dioksida. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.